Kalau Anda jadi orang baperan, saya jamin kemanapun nggak punya teman. Saya jamin menderita batin, nggak ada kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Masya Allah, ini jilbab warna-warni gitu ya. Disiapin dari kapan ini tuh? Nyetrika dari kemarin sore kalau nggak salah ya. Udah mandi belum? Gosok gigi udah belum? Yang penting pakai bedak dan lipstik ya Bu ya. Oke. Ini dia acara yang selalu dinanti ibu dan bapak yang ada di rumah juga di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Coba tunjukin semangatnya dong. Yang pertama dalam Majlis Talim BKMT Masjid Baitul Taqwa Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Talim Al-Mumtaz Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati mulut kita tuh ya. Buat kita sih biasa, gitu aja tersinggung, gitu aja baper. Kayak pohon cemara kalau bicara. Nah, ini ada hubungannya dengan sebuah artikel miris. Siswa kelas 6 SD menjadi pelaku pembulian terhadap temannya. Ini kebetulan saya juga langsung menjenguk ke rumah sakit, Mbak. Jadi ini usianya tuh 12 tahun. Laki perempuan? Laki-laki. Dia tuh aktif, bisa stand up comedy, katanya aktif sekali berkegiatan di sekolahnya. Lagi jalan bareng teman-temannya, diselengkat kakinya. Jatuh. Terus dia sakit. Nah, udah sakit, sebetulnya dia kesakitan tuh sama teman-temannya gitu. Allah badan gede, ngomong sakit. Oh, tahan dong orang badan gede gitu. Akhirnya gara-gara dia digituin, dia nggak ngomong ke siapa-siapa, walaupun ke orang tuanya. Karena dia sakit? Sakit. Tiba-tiba sakit sekali, makin parah. Akhirnya sama ibunya dibawa ke dokter. Ternyata ada penyakit serius dengan kakinya tersebut. Didiemin, sampai membengkak. Bengkak itu besar sekali. Itu jaraknya berapa lama? Berapa minggu gitu mah. Nah setelah itu terakhir saya jenguk, diamputasi sampai pangkal paha anak tersebut. Dan dia jadinya sampai patah hati dan dia juga jadi mengurung diri, tidak mau sekolah lagi. Padahal sebelumnya aktif sekali. Jadi akhirnya saya jenguk bareng Raffi Ahmad juga, saya jenguk terus saya jelaskan ini sudah ketentuan Allah, ayo ikhlaskan dan lain. Tapi pastilah orang kelas 6 sekarang udah masuk 1 SMP. Sangat berbeda pastinya. Tapi ya itulah. Karena ucapan, kadang-kadang kita tuh juga merasa, wah gak sakit, udah gede gini. Padahal dia pengen mengeluh jadi gak jadi karena ucapan orang. Terus mengenai permainan. Kata sekolahnya, kan sempat viral. Kata gurunya tuh, biasa permainan anak-anak. Memang permainan anak-anak itu. Maaf, di daerah mana, Pan? Bekasi, mah. Permainan itu kan dari dulu tuh yang selengkat itu tuh banyak, tapi harus mulai dikurangi. Ternyata bisa menyebabkan seperti itu. Karena begini, Pan. Iya. Mungkin ya, Mama yang bodoh yang nggak ngerti ya tentang ilmu biologisnya. Diselengkat, boleh jadi kan ada selaput-selaput. Iya. Ada saraf-saraf boleh jadi. Katanya ada hubungannya dengan kanker juga sih jadinya. Iya. Masya Allah. Gitu. Begitupun pernah kejadian jadi juga yang. dipotong kakinya. Ya, sepangkal paha mah. Dan pernah juga kejadian yang kursi digeserin terus duduk gitu. Itu juga ada sempat kejadian sampai lumpuh, sampai buta dan lain-lain. Jadi maksudnya ini tugas dari orang tua dan sekolah dan semuanya. Permainan iseng-iseng ya boleh namanya juga anak-anak. Tapi harus tahu batasnya. Kata guru di sekolah itu biasa. Iya. Ya karena memang mungkin baik melakukan, tapi itu berarti harus mulai dibatasi yang ternyata membahayakan. Karena kita akibatnya tahu ya, itu luar dia. biasa Masya Allah. Iya. Ya Allah, ngebayangin cucu saya segede-gede gitu banyak. Apalagi saya ketemu dengan orangnya dia yang ya gitu kayak nggak ada harapan. Ya iya.
Kayaknya jangan baper itu tema kita hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Pergi berlibur ke pantai Goa Cemara. Anginnya kencang membuat pohon bergoyang. Hati-hatilah jika ingin berbicara. Sebab kita tak tahu bagaimana perasaan orang. Masya Allah, musibah Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tumparud dunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil. Jangan gampang baper. Baper ini singkatan bawa perasaan. Tapi kita manusia kan punya mata, punya telinga. Ada yang dilihat kayaknya gak enak. Kedengeran kalimat-kalimat yang enak kayak tadi. Allah badan lu gede. Segitu doang mana sakit, dibawa perasaan. Sakit tidak mau ngomong sama orang tuanya. Boleh jadi dalam tanda kutip itu penyakit mungkin sudah ada lupanya. Bisa jadi. Kita tidak tahu ya. Atau akibat dari serengkat tadi dan seterusnya. Tapi memang sudah takdir. Cuman yang jelas, yang wajib kita kerjakan, yang wajib kita lakukan apapun niatkan karena Allah. Selama Allah ridho orang lain komentar apapun emang gue pikirin. Itu yang membuat kita tenang. Kalau orang baper, punten. Jangankan di tempat umum. Di tempat majlis taklim. Sebelah sono ada orang dua ngobrol. Ibu lagi tadarus. Pasti deh ngomongin gue. Itu di taklim. Jangan kita berprasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu yajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hei orang yang beriman, jangan kamu buruk sangka dengan orang lain. Sebagian buruk sangka adalah dosa. Nggak usah. Seandainya pun dia ngomongin kita, yang dosa kan dia. Ngapain baper? Ngapain dipikirin? Bagaimana mengatasinya biar nggak baper? Satu, kita harus tahu membedakan mana orang yang ngomong serius, mana yang bercanda. Kalau saya Ipan, anak-anak bercanda, enjoy aja orang ngomong apa emang gue pikirin. Pergaulan kita biasa. Tapi orang yang maaf kuper, yang baperan, bercanda diambil hati. Ya Allah, dia ngomong begitu. Sakit hati seumur-umur. Makanya ketika kita bergaul dengan orang, kita tahu tabiat dia bagaimana. Dia bagaimana? Dia ngomongnya asal goblek. Yang dia ngomongnya hati-hati. Yang dia ngomongnya biasa-biasa. Kita harus tahu. Nih dia bercanda. Ini dia serius. Jadi tidak tiap semua kalimat orang dipikirkan. Sakit menderita batin. Lama-lama benar-benar fisik kita jadi sakit. Ini nyata dari hati. Semua sumber ada di hati kita. Jadi ini yang pertama. Anda harus bisa membedakan mana yang serius, mana juga yang bercanda. Dua, jangan mikirin omongan orang. Makanya ngaji yang benar, yang kata Allah benar saya kerjakan. Ngomong gue benar sesuai dengan aturan agama. Kelakuan gue sesuai dengan aturan agama. Orang komentar apapun emang gue pikirin. Jadi merdeka. Jangan mudah tersinggung orang ngapa-ngapain. Kalau orang mudah tersinggung baperan Bu, ya Allah. Kita jalan. Pasti ngodain gue. Ya orang giliran batuk tadi aja jamaah pada batuk. Ibu lewat. Brum. Pintu rumah orang gabrung. Itu tuh dia gak suka tiap gue lewat. Salah. Pintunya loncer. Kena angin. Bro, saya tidak bercanda. Capek sendiri. Ini kenyataan. Kalau Anda jadi orang baperan, saya jamin kemanapun gak punya teman. Saya jamin menderita batin. Gak ada kebahagiaan, gak ada kesenangan. Kenapa?
orang ngomong yang lain merasa ngomongin kita. Orang bercanda merasain serius. Jangan, merdeka hidup mah begitu. Kalau Anda baperan bu, bodoh. Makanya kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Binatang merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Kalau manusia tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, pakai otak. Dia bercanda. Dia ngomong begitu bukan ngomongin kita, ngomongin tentang dia. Jangan tersinggung. Kalau kita pakai ini rasional, nggak pakai emosional, tidak akan jadi orang baper. Kita kalau punya teman baper, punya sahabat kita baper, Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan lu diam. Tergantung kita teman dengan siapa. Anak saya, gue ngomong apa nggak pernah marah. Nyengir tuh, emang nggak bisa mingkem kalau dia mah. Jadi seperti itu. Jadi apapun gimana kita menyikapinya Maya? Bagaimana kita menyikapinya? Kalau mama orang ngomong apa gue nyengir aja, emang gue pikirin. Oh santai aja. Santai aja. Kecuali kalau benar-benar orang itu nggak suka dengan kita, dia ngomong dengerin. Biasanya orang tidak suka dengan kita, ngomongnya jujur. Apa kekurangan kita? Kritikan mereka, perbaiki kita, makin berkualitas kita, begitu. Beda cara menghadapinya. Ya. Ambil hikmahnya ya. Hikmahnya. Oke. Sip, kalau begitu ayo kita buka lagi pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Nah ini silakan Ibu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Arum dari Majelis Taklim Windu Al-Mumtaz, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Tanya Mama yuk. Ayo. Belum sarapannya. Mau sarapan dulu. Lulus lihat aing mah. Begini Mah. Kenapa? Lapar. Begini. Kebetulan saya punya 7 bersaudara ya Mah. Nomor berapa Ibu? Saya akan nomor pertama gitu ya. Punya adik 6. Ya. Oke. Itu saya ngerasa tersisihkan gitu Mah. Oleh mereka? Ya. Karena ibu tuh menyanjung-nyanjung yang lain gitu. Karena mereka lebih sukses atau gimana? Yang disanjung karena apa? Mereka lebih pintar, lebih sukses, lebih kaya. Dari kalimat orang tua Anda, sanjungan mereka atas nama apa sanjungan mereka? Misalnya. Tuh lihat sini. Gitu. Ya, kalau mau memberi itu, jadi nggak setawan saya gitu. Oh, suka ngasih ke yang lain. Bu Arumnya nggak dikasih gitu. Nggak ngasih tahu gitu. Iya. Kalau Anda tahu dari mana kalau gitu? Tahu yang ada lagi gitu. Adanya cerita. Oke, di antara 7 siapa yang diutamakan? Ada yang paling. Yang bungsu. Nomor 2. Nomor 2. Ya. Ya, Ibu merasa tersisih sama yang nomor 2. Ya. Sama yang lainnya? Enggak. Jadi fokus di nomor 2. Ya. Jadi Ibu tuh suka pilih kasih gitu? Iya. Ke nomor 2 suka ngasih sesuatu? Iya. Ke Ibu enggak? Iya. Gitu. Terus yang ditanyakan adalah? Yang ditanyakan harus bagaimana solusinya. Baper juga nih. Jawab sekarang apa ntar? Nanti aja deh mah. Oke. Ya, jangan kemana-mana. Oh, tetap sarapan di sini. dulu dia, lemas. Kayaknya mah iya. Tetap di sini di Siraman Kobo bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Arum. Katanya beliau kan nomor 1 punya 6 adik. Nah orang tuanya tuh dirasa katanya lebih perhatian sama anak yang kedua. Ini merasa tersingkirkan. Kan kasihan ya mah. Punten ya Bu Arum. Beberapa faktor yang menyebabkan kenapa anak merasa orang tua tidak berlaku adil. 1, benar-benar kita sebagai orang tua berlaku tidak adil. Misalnya, kalau ada makanan enak buat dia aja deh, lu mah gak usah. Jangan bilang sama dia kalau dikasih apa-apa. Boleh jadi orang tuanya tidak berlaku adil.
Rasul mengajarkan ketika seorang sahabat datang bertamu ke rumah Rasulullah bawa anak laki-laki. Perkenalkan ya Rasulullah, ini anak laki-laki saya. Rasul nanya, anakmu berapa? 3. Semuanya laki-laki. Kata tamu tadi, saya sangat menyayangi dia ya Rasulullah. Saya kasih segala macam buat dia. Kebunnya, kendaraannya. Rasul nanya, apa anakku yang 2 lagi dikasih? Tidak. I'dilu. Berlaku adil sampai 3 kali. Ambil kembali pemberianmu. Saking kita jadi orang tua wajib adil sama anak. Titik. Kasus yang pertama. Benar-benar orang tua tidak adil, Arum. 2. Boleh jadi hanya perasaan anak. Siapa orang tua yang tidak sayang sama anak? Betul? Kita sebagai orang tua pengen memenuhi segala kebutuhan anak dengan adil. Tapi sesuai kemampuan yang ada. Punten. Yang namanya berlaku adil bukan berarti memberikan nominalnya sama. 10 juta. Tidak. Kebutuhan mereka. Ini pengen ngewarung sembako. Ini pengen jualan gado-gado. Ini pengen jualan baju. Sesuai kebutuhan. Itu yang disebut dengan adil. Saya merasa disisihkan. Dengan anak yang 2 dari ujung ibu saya tuh beda banget. Boleh jadi 1, dia anak yang pertama yang diberikan kasih sayang lebih. Boleh jadi orang tuanya gak punya anak 10 tahun, begitu lahir girang banget dimanjain. Boleh jadi anak laki-laki satu-satunya. Boleh jadi anak perempuan satu-satunya. Boleh jadi pernah sakit sampai parah, sampai hampir mati, hidup seger lagi. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa orang tua lebih perhatian sama dia. Saya menyarankan kepada kalian siapapun, gak usah iri. Kenyataannya orang tua sayang sama saya. Anda sekolah sampai S berapa? SD. Apakah Anda disekolahkan oleh orang tua berbeda dengan saudara kandung yang lain? Sama apa beda? Beda. Anda sampai kapan? SD. S berapa? SD. Yang lainnya? Yang lainnya SMA. Cuma SD, cuma Ibu Arum saja? Ada yang lain. Ya, oke. Yang pertama sampai SD. Ya. Yang kedua sampai? SD. SD juga. Ya. Yang selain SD nomor berapa aja? Nomor 6 sama 7. Sampai SMA. Mungkin ekonominya sudah Punten. mungkin. Boleh jadi orang tua Anda saat itu nggak punya duit, ya kolahin anak. 2. Boleh jadi orang tua Anda tidak ada kepikiran sekolah karena dia pun sama orang tuanya sekolahnya sampai segitu. Nggak usah diiriin. Yang jelas saya tanya, apakah Anda makan tiap hari? Apakah Anda berpakaian dari orang tua? Tinggal di rumah orang tua? Menikmati listrik yang sama? Di rumah? Mic-nya mana sih, Pak? Pakai mic, pakai Udah mic. bisa. Hah? Udah punya. Saya tanya, waktu dulu sebelum nikah. Oh, Anda nikah umur Pasti berapa? ngumpul. 19. Oke. Apakah Anda menikmati rumah yang sama? Ya. Makanan yang sama? Ya. Pakaian yang dikasih sama? Ya. Listrik yang sama? Ya. Ya sudah, mau di apa lagi? Anda kurang syukur. Harusnya Anda bersyukur punya orang tua kayak dia. Kecuali kalau Anda dari lahir udah dibuang. Hanya Anda yang SD. Buktinya saudara kandung yang lain juga banyak yang SD. Tidak seperti itu. Hanya perkiraan Anda di hati aja. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala badin lirrijali nasibum mimaktasabu walin nisa'i nasibum mimaktasabna. Was'alullaha min fadlihi. Jangan iri dengan orang lain. Karena apa? Laki-laki dapat bagian dengan apa yang diusahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang diusahakan. Mohonnya hanya kepada Allah. Begitu ibu. Jangan berkecil hati. Saya tanya waktu Anda nikah. Dibiayain gak pernikahan Anda oleh orang tua? Iya. Ya sudah, mau ngapain lagi? Kurang syukur. Ya. Oke, sudah cukup. Udah ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa tuh jangan dipikirin terlalu serius, jadi berat gitu-gitu. Ya. Dari cara ngomong tuh kayaknya segala sesuatu jadinya complicated gitu mah. Iya. Iya. Jadi beban. Iya.
ringankan saja apa-apa. Dibawa rileks, bawa santai ya. Maaf, semuanya dari prasangka hati kita. Kalau kita berprasangka baik, baik semuanya. Kalau berprasangka buruk, beban berat. Dan itu akan menjadi penyakit fisik buat kita. Nauzubillah min dzalik. Jangan banyak pikiran, jangan banyak camuk di hati juga. Ya, jaga hati ya. Jangan merasa berat. Enjoy. Jadi Anda merdeka. Iya. Nggak capek hati. Dinikmati saja, apalagi sudah tahu celahnya. Kalau Iya, pijit-pijit pasti langsung luluh gitu. Udah. Yang dipijit yang mana? Pundak.